Yuhu, jumpa lagi di Lovrins Bercerita. Bersama saya Rina di channelnya Cerita Keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Masih di Ladies in My Husband Pocket, yang makin hari makin seru. Gak kerasa kita sudah sampai di bagian 9. Selamat menonton, semoga terhibur. Perempuan selalu begitu, kerap cemburu buta. Lelaki lumrah mengenal 2-3 wanita dalam satu waktu. Tapi, ibarat burung yang nyaris tak pernah lupa sarangnya, lelaki pun begitu. Ia akan kembali pulang. Tempat ternyaman adalah rumah dan tidur di pelukan istrinya. Desia mendengarkan mama mertuanya yang tiba-tiba saja membuka obrolan tentang lelaki. Kata-kata itu mengunci bibirnya. Mama mertuanya mengangkat dagu Desia dengan tangan kanannya. Ingatlah, berapa lama kalian berjalan? Pernahkah satu hari saja ia membiarkanmu tidur seorang diri? Mama lebih mengenal Rama tentu saja. Pengalaman sudah banyak mengajarkan hikmah untuk hidupnya. Kegagalan menikah dulu, cambuk paling tajam, Des. Mama yakin suamimu itu tak akan mau dicambuk lagi. Desia merasakan dadanya berdesir. Ia tahu bagaimana suaminya mencoba bangkit dan menumbuhkan kembali harga dirinya setelah perpisahan dengan Yanti bertahun lalu. Memulai rumah tangga dari nol sudah tentu banyak yang ia lalui. Wanita mendekati suamimu bukan barang baru. Sejak masa sekolah, Mama sampai menasihati wanita yang datang ke rumah setiap pagi hanya untuk membangunkan Rama. Kau tahu nak, bukan satu, tak bisa dihitung. Bukan Rama yang mendatangi mereka. Mama tahu, Rama hanya ramah. Sikapnya yang begitu melindungi teman cewek justru membuatnya jadi rebutan. Desia tersenyum mendengar cerita Mama. Ada benarnya, sampai detik ini pun teman semasa sekolah, bahkan yang telah menikah, kerap menghubungi suaminya hanya untuk curhat. Dan Desia sangat kesal atas sikap suaminya yang terkesan meladeni atas dasar kasihan. Mama, Desia mengerti itu, tapi wajar kan bila Desia memilih untuk diam karena marah? Desia wanita, tentu punya perasaan. Desia membela diri. Selama ini ia menahannya seorang diri. Jangan diam begitu saja. Kediamanmu adalah bukti kau tak lagi peduli pada suami dan segala tindak tanduknya. Marah wajar, tapi pada tempat yang benar. Marah, tapi tidak melupakan kodratmu sebagai istri. Jangan pernah membentaknya. Jangan pernah membantah omongannya. Dengarkan pembelaannya. Sama seperti wanita, lelaki pun butuh didengar, apalagi oleh istri. Jangan buat harga dirinya sebagai suami luntur. Desia mengangguk, menyesali sikapnya belakangan ini. Satu lagi, Des, tidak melulu saat pria mendekati wanita itu karena dia mencintainya. Pahami itu. Sama saja denganmu ketika kau dekat dengan seorang pria. Itu kan bukan melulu karena cinta kan? Pikirkan itu. Suasana mall tak seperti biasanya. Mungkin karena bukan akhir pekan. Pertokoan lengang dan itu membuat Rama lebih leluasa keluar masuk gerai.
Butik syar'i menjadi pilihan utama. Sejak beberapa hari lalu, ia kepikiran sebuah gamis dan himar untuk Desya. Istrinya nyaris tak pernah membeli baju sendiri sejak menikah. Selama hampir 6 tahun ini bisa dihitung berapa pakaian di lemarinya. Sebagai wanita yang lebih banyak diam di rumah, Desya lebih memilih memakai pakaian itu-itu saja. Mas Rama? Hei, sedang apa di sini? Sama siapa? Perempuan berjilbab kuning tampak celingukan ke kanan dan ke kiri seperti mencari seseorang. Hei, Dian. Sendiri aja. Kamu? Rama mengamati wanita yang berdiri di depannya. Wah, sudah berubah ya? Tanyanya sembari menunjuk jilbab. Dian tertawa tipis. Iya mas, sedang belajar hijrah. Baru ini. Alhamdulillah. Lagi ngapain di sini? Oh, lagi cari sesuatu buat Desya. Desya? Istriku. Dian mengernyitkan kening seolah sedang mengingat sesuatu. Yanti, bukankah namanya Yanti? Rama tersenyum sambil menggeleng. Bukan, itu mantan. Gila, udah nikah lagi aja. Gak ada kabar, gak ada berita. Sudah masuk tahun ke-6. Kamu sendiri gimana? Kita ngobrol di food court yuk, Rama. Maaf. Sepertinya lain kali saja. Aku harus segera pulang setelah menemukan gamis untuknya. Aku tak ingin membuatnya menunggu. Raut wajah Dian seketika berubah. Boleh minta nomor kontak lu? Nomormu saja berapa? Nanti kapan-kapan aku hubungi Dian. Dian memberikan sederet nomor. Rama segera pamit ke kasir, lalu meninggalkan Dian yang sedari tadi memandanginya. Rama menarik napas panjang menuju parkiran. Dian adalah cinta masa abu-abu. Ia sempat dekat dengannya selama beberapa bulan. Dian kembang sekolah, cantik, berambut hitam panjang, dan penuh pesona. Pertemuan tak terduga tadi sempat membuat jantungnya berdegup tak keruan. Dian telah menikah dengan seorang polisi dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil. Reuni Idul Fitri tahun lalu, ia mendengar kisah tentang keluarga Dian yang tak harmonis dari sahabatnya. Dian tak datang dan kisahnya jadi topik utama di reuni itu. Dering HP mengagetkannya. Di layar tertera nama Dian SMU. Kening Rama berkerut. Ya? Ram, gue gak sabaran nungguin telepon lu. Gue tanya Obin dan tada, gue bisa dapetin nomor lu. Rama berdecak. Kamu masih sama seperti dulu. Kalau ingin sesuatu pasti dicari sampai dapat. Tapi aku sedang ingin mengendarai mobil. Lain kali kita sambung ya. Rama, nanti dulu. Antar malam di kafe dulu seperti biasa. Gue tunggu. Tapi gak ada tapi-tapi. Gue pengen ngobrol banyak. See ya. Dian. Sambungan terputus. Sepanjang perjalanan, Rama sibuk mencari alasan tepat untuk kembali keluar rumah. Ia nyaris tak pernah keluar lebih dari sekali dalam sehari. Anak-anak tentu akan merengek bila ia pergi lagi setelah kembali. Sebuah pesan masuk. Jangan lupa, lu harus datang demi gue. Ya Allah, apalagi ini? Rama menepuk jidat. Kenapa Dian ngotot pada Rama untuk bertemu? Apakah ini namanya CLBK? Jangan lupa ikuti terus kisahnya hanya di Lovrins Bercerita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe,
dan bunyikan loncengnya ya.